Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita nyelam lagi nih ke buku The Power of Focus. Khususnya kita mau lihat strategi ke-8, kegigihan yang konsisten. Pernah nggak sih Anda ngerasa udah tahu nih mesti ngapain, tapi kok ya susah banget buat terus ngelakuinnya? Nah, buku ini coba ngupas itu. Kenapa ada orang yang sukses banget, sementara yang lain ya gitu-gitu aja? Kuncinya, kata buku ini, seringkali simple tapi ya itu, susah dijalanin. Kebiasaan kita yang konsisten itu nentuin masa depan kita. Sumber kita kali ini banyak cerita nyata, banyak strategi praktis. Misi kita hari ini, coba pecahin kode, gimana sih caranya bangun kegigihan yang nggak goyah nih. Yuk kita bongkar lebih dalam. Fokus itu penting, kita semua tahu. Tapi gimana jaga fokus itu biar nyala terus secara konsisten. Iya, yang menarik memang di situ penekanan buku ini tuh kuat banget bahwa hasil yang katakanlah spektakuler itu jarang banget datang dari gebrakan sesekali gitu. Tapi justru dari disiplin harian. Kelihatannya sepele, tapi nggak berhenti. Kayak kutipan Horace Mann itu ya, kebiasaan itu kabel, kita nenun seutas benang tiap hari, akhirnya nggak bisa diputusin. Betul, betul. Dan buku ini nunjukin kalau benang ini ditenun dari pilihan-pilihan harian kita. Yang sering kita anggap, kecil ini, nggak ngaruh lah. Padahal dampaknya numpuk kan? Iya, numpuk. Baik atau buruk ya? Betul, positif atau negatif. Seringnya baru kerasa pas, waduh udah telat gitu. Nah, konsistensi inilah inti dari strategi kegigihan itu. Bener sekali. Ingat nggak analogi rantai plastik di buku ini? Setiap mata rantai itu kan pilihan kecil kita, tindakan harian kita. Mungkin satu pilihan buruk, satu mata rantai jelek, nggak terlalu kerasa ya dampaknya. Tapi kalau terus-terusan bikin pilihan yang kurang pas. Kayak nunda kerjaan terus. Nah itu, nunda kerjaan, makan sembarangan, belanja impulsif. Wah, mata rantai itu nyambung terus, nambah tebel. Tahu-tahu kita udah kejerat aja gitu dalam masalah atau krisis. Udah jadi simpul yang susah dilepas ya? Iya, sebaliknya kebiasaan baik yang dibangun dengan kegigihan konsisten, misalnya nih, nyisihin 10% penghasilan tiap gajian rutin. Atau olahraga, walau coba 20 menit 3 kali seminggu, tapi tanpa bolong. Atau baca satu bab buku tiap malam. Ini kan bukan sekedar nyoba-nyoba, tapi benar-benar bangun fondasi sukses jangka panjang. Ini nih wujud nyata kegigihan yang konsisten itu. Anda nyorot poin krusial banget. Konsistensi itu mesinnya. Coba lihat contoh Cal Ripken Jr., si legenda bisbol itu. Rekor dia main 2.632 pertandingan berturut-turut. Itu bukan cuma angka loh. Itu manifestasi filosofi hidup dia. Hadir, komitmen penuh, kasih yang terbaik. Tiap hari ya? Setiap hari. Tanpa kecuali. Nah, buku ini pakai contoh dia buat nekenin kalau sukses finansialnya, penghargaannya, itu bukan kebetulan. Itu buah dari etos kerja dan rasa tanggung jawab yang dijaga secara konsisten. Jadi ini bukan soal bakat doang, tapi soal pilihan buat terus gigih setiap hari. Nah, ini nih bagian yang menurut saya pribadi, wah, nonjok banget dan bisa ngubah cara pandang kita. Buku ini nantang kita buat ganti kacamata. Dari saya harus atau have to, jadi saya memilih untuk atau choose to. Gimana tuh maksudnya? Sering kan kita ngerasa terbebani kewajiban, aduh saya harus diet nih, saya harus kerja lembur. Buku ini bilang, tunggu dulu. Anda nggak harus kok. Anda itu memilih konsekuensi dari tindakan Anda, atau kalau nggak bertindak, ya konsekuensi dari nggak bertindak itu. Oh, jadi kalau nggak diet, kita milih konsekuensi kesehatannya gitu ya? Persis. Kalau nggak lembur padahal kerjaan numpuk, ya Anda memilih konsekuensi karirnya. Mengakui kalau kondisi hidup kita sekarang ini, enak atau nggak enak, itu cerminan sempurna dari semua pilihan konsisten kita di masa lalu. Itu, wah, emang berat. Tapi sekaligus bisa jadi membebaskan juga kan? Karena kalau kita yang milih, berarti kita juga bisa milih yang beda ke depannya. Nerima tanggung jawab penuh, ini langkah awalnya. Oke. Jadi bukan nyalahin keadaan ya? Bukan, bahkan kegagalan kayak yang dialami Steve Jobs pas dipecat dari Apple, itu bisa jadi batu loncatan kalau kita memilih buat bangkit dan, ya itu tadi, gigih lagi. Jadi bukan soal kondisinya, tapi respons kita yang konsisten itu. Nah, untuk ngebantu kita mewujudkan pilihan itu jadi tindakan nyata yang konsisten, buku ini nawarin kerangka kerja praktis. Namanya Formula Double A. Double A, apa tuh?
agreements, perjanjian, dan accountability, akuntabilitas. Intinya sih sederhana banget. Hargai komitmen yang udah Anda buat, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain, sekecil apapun itu. Kenapa ini penting banget? Nah, selalu ngomong jujur, katakan kebenaran. Ini bangun kepercayaan. Orang jadi percaya omongan Anda. Kedua, lakuin apa yang Anda bilang bakal lakuin. Tepati janji. Ini bangun rasa hormat. Orang lihat Anda konsisten antara kata dan perbuatan. Ketiga, buat orang lain merasa penting dan dihargai. Ini bangun kesukaan. Orang kan seneng ya sama yang menghargai orang lain. Masuk akal. Nah, menjaga perjanjian, agreements, dan tanggung jawab atas itu, accountability, itu cara praktis buat ngelatih integritas ini secara konsisten. Bahkan ada trik kecilnya loh, kayak pakai frasa seperti yang dijanjikan pas kita menindaklanjuti komitmen kita. Itu halus, tapi kuat banget buat bangun reputasi kita sebagai orang yang berintegritas dan gigih. Jadi, oke, apa nih artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Pesan utamanya, ya, ngebangun hidup yang kita pengen itu bukan sulap, bukan sihir, bukan nunggu keberuntungan juga. Ini proses sadar. Langkah demi langkah, hari demi hari. Intinya adalah bikin pilihan-pilihan kecil secara sadar buat ngebentuk kebiasaan yang dukung tujuan Anda. Terus, yaitu, dijalanin dengan kegigihan yang konsisten. Terutama pas lagi susah atau bosan ya. Nah, justru itu. Pas lagi males, pas lagi nggak mood, buku ini negesin banget. Orang-orang yang sukses itu nggak kebawa arus sampai puncak. Mereka mendaki dengan tindakan terfokus, disiplin pribadi, dan kegigihan tiap hari. Ini strategi aktif. Mungkin sebagai penutup nih, kita bisa ajak pendengar buat mikir sejenak ya. Coba deh pikirin. Satu aja kebiasaan kecil apa sekecil apapun yang bisa Anda pilih buat mulai lakuin secara konsisten. Mulai hari ini. Satu aja ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Ya, satu aja dulu. Mungkin baca 10 halaman buku yang nyambung sama tujuan Anda. Atau jalan kaki 15 menit aja. Atau mungkin sesimpel nulis satu hal yang Anda syukuri hari ini. Ingat, kekuatan sesungguhnya itu ada di konsistensinya. Tindakan kecil yang diulang terus-menerus itu bakal numpuk jadi hasil yang luar biasa seiring waktu. Dan menjaga integritas sama komitmen ke diri sendiri itu fondasinya. Buku The Power of Focus ini benar-benar jadi pengingat yang kuat ya, bahwa kebiasaan kita yang kita tenun dari pilihan-pilihan kecil tiap hari, itu pada akhirnya ngebentuk kualitas hidup kita, masa depan kita. Jadi pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang. Sadar kalau konsistensi itu ibarat benang yang nentuin masa depan Anda? Nah, pilihan konsisten apa yang bakal Anda mulai tenun hari ini? Untuk menciptakan kabel kebiasaan kuat yang bawa Anda ke tujuan. Coba direnungkan.